Ya, itu tadi cuplikan dari peristiwa kecelakaan pesawat yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Di antara lain adalah para penumpangnya. Nah, cerita inilah yang saya angkat, tapi bukan dari peristiwa kecelakaan itu semata, tetapi bagaimana korban atau keluarga korban bisa mendapatkan santunan ganti rugi. Dan apa saja hak dari para korban yang meninggal yang bisa diwariskan kepada keluarga yang ditinggalkan ketika korban tersebut meninggal. Bagaimana caranya dan kemudian berapa besar jumlahnya, berapa lama harus diperjuangkan, dan banyak hal yang ternyata tidak diketahui oleh masyarakat bahwa mereka punya hak. Berapa banyak di antara Anda yang tahu bahwa Anda punya hak jika ada orang-orang tercinta Anda menjadi korban dari kecelakaan pesawat. Ini tidak semata cerita tentang ganti rugi oleh maskapai, tetapi ganti rugi oleh pembuat pesawat jika ditemukan kesalahan pada pesawatnya. Karena itu, saya akan mengundang para ahli waris dari korban kecelakaan pesawat dan juga pengacara atau ahli hukum yang memang spesialisasinya adalah membantu para korban kecelakaan pesawat dan keluarganya untuk mendapatkan hak-hak mereka. Yang pertama, saya akan mengundang dua perempuan yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya ketika terjadi kecelakaan pesawat. Mari kita sambut Ibu Tari dan Ibu Salma. Ya. Baik, ini Ibu Salma ya. Selamat datang, ya. Silakan duduk Ibu Tari juga, terima kasih, silakan. Tentu Anda bertanya-tanya mengapa tamu saya kali ini menyamarkan wajahnya, ya. Ini semata-mata untuk kenyamanan dan keamanan, karena kami pernah mengalami kejadian di mana kami membantu seorang pemulung yang punya program untuk lingkungan. Ketika kami bantu, kami berikan dana untuk kegiatan dia, ternyata malamnya dia dirampok. Karena perampok mengira bahwa pemulung tersebut, seorang perempuan, sudah mendapatkan bantuan yang nilainya ratusan juta. Jadi demi keamanan dan kenyamanan, kami samarkan dua tamu istimewa kita kali ini ya. Bu Salma, jadi betul ya, suami Anda menjadi korban dari peristiwa kecelakaan pesawat. Ya. Kalau boleh cerita, kecelakaan apa, di mana, kapan itu? Sekitar 7-8 tahun yang lalu. Jadi peristiwa ini peristiwa kecelakaan yang mana ya? Pesawat Lion. Yang jatuh di Karawang. Karawang, ya, Laut Karawang. Itu tahun 2018? Iya, 2018. Jadi suami Anda meninggal ya akibat kecelakaan tersebut? Iya. Kalau boleh tahu umur berapa waktu itu suami? 38 tahun. 38? Iya. Dan pekerjaannya? Di pemerintahan. Di pemerintahan? Iya. Pada saat itu sudah punya anak ya? Sudah. Kalau boleh tahu, pada saat dimana Bu Salma tahu bahwa suami menjadi korban dan meninggal dari peristiwa itu, apa tantangan paling berat yang Bu Salma hadapi hari itu? Tantangan paling berat, anak-anak. Anak-anak waktu itu masih kecil? Iya. Gimana
yang biasanya ada tiba-tiba nggak ada. Itu aja, buat anak-anak aja tantangannya. Bagaimana Anda menjelaskan kepada anak-anak bahwa ayahnya atau bapaknya sudah tidak akan kembali ke rumah lagi? Mereka udah, walaupun masih kecil tapi mereka paham. Nggak perlu saya jelasin lagi, mereka sudah paham. Suami adalah tulang punggung ekonomi keluarga atau Anda juga punya kegiatan usaha? Alhamdulillah, saya juga ada kegiatan usaha lain gitu. Artinya secara ekonomi, tanda kutip, tidak sampai mengganggu sekali kehidupan ekonomi keluarga. Alhamdulillah. Tapi karena dulu ada suami pun, ya saya tetaplah namanya istri perlu rezeki dari dia juga. Baik, tetap terasa ya. Iya. Jadi sosok suami Anda itu orangnya seperti apa yang Anda kenang? Orangnya baik, penyayang keluarga, dekat sama anak-anak, dekat sama banyak orang. Baik, ini kan berarti peristiwanya sekitar 8 tahun yang lalu ya? Iya. Boleh dijawab, boleh tidak. Apakah Anda menikah lagi atau tidak? Alhamdulillah tidak. Jadi Anda single parent, Iya. orang tua tunggal. Ya. Baik, sekarang ke Bu Tari ya. Bu Tari juga kehilangan suami akibat kecelakaan pesawat. Nah, kalau Mbak Tari peristiwa apa ini? Kecelakaan pesawat Sriwijaya di awal 2001. Oke, ini Januari berarti ya, 9 Januari kalau nggak salah itu ya. Baik, jadi suami sendirian hari itu? Tidak, sama adiknya. Sama adiknya, oke. Jadi suami meninggal dalam kecelakaan itu. Iya. Pada usia berapa waktu itu? Jalan 39. 39. Ya, kan itu baru Januari. Jadi 38 habis mau jalan 39. Baik. Pekerjaan suami waktu itu apa? Subkontraktor. Punya anak. Punya. Nah, ini tentu juga menjadi pertanyaan ya. Iya. Apakah waktu itu suami adalah tulang punggung keluarga? Iya. Ibu Tari waktu itu bekerja? Cuman jualan online. Oke, ada pekerjaan tapi pekerjaan yang tidak digaji secara tetap ya. Iya. Nah, dengan perginya suami, bagaimana soal ekonomi keluarga? Tentu ya sangat kacau. Sebabnya dia kan tulang punggung keluarga. Jadi buat sekolah, buat keseharian. Saya jualan online itu kan juga nggak cukup buat makan sehari-hari. Terus apa yang dilakukan oleh Bu Tari? Ya waktu itu nggak begitu lama, selang 3 hari apa 4 hari itu kan dari Jasara Harja kan keluar. Itu buat makan sehari-hari sampai kayak ada, kalau di Jawa itu ada bancaan itu. Iya. Ya itu buat itu juga. Nah, saya dengar beberapa hari sebelum suami meninggal, dia sempat memesan kue ulang tahun untuk anak. Iya. Bagaimana ceritanya itu? Itu kan mau berangkat ke Jakarta. Sebelum berangkat ke Jakarta itu kan rencananya tanggal 11 itu kan mau balik dari Pontianak. Nanti mau ngerayain ulang tahun bersama gitu. Tapi kecelakaan tanggal 9. Jadi kue ulang tahun itu belum sampai diambil, udah suami udah nggak ada. Anak pasti bertanya-tanya ya. Iya. Bagaimana Anda menjelaskan kepada anak? Kan dia nanya, "Ibu, Bapak kok nggak pulang-pulang?" katanya gitu. Aku ngomong, "Bapak kerja deh, Bapak
belum pulang, aku bilang gitu. Tapi kok lama gitu kan. Bapak kok nggak pulang-pulang, Bu? Terus kan sampai 40 hari itu kan masih banyak tetangga, saudara yang datang kan. Jadi kayak, Bu, tempatnya rumah kita kok banyak orang datang, itu kenapa? Iya, Dek, nunggu Bapak pulang katanya kan. Aku bilang kan gitu. Terus dia ngomong, oh iya, Bapak nanti pulang bawa oleh-oleh ya, Bu? Iya. Aku nggak tega kalau ngomong kalau Bapak itu udah meninggal, itu nggak tega. Sebabnya yang kecil itu kan masih butuh kasih sayangnya bapaknya gitu. Lalu kapan persisnya Anda menjelaskan bahwa ayahnya memang sudah tidak akan kembali? Waktu penguburan, waktu jenazah kan itu 2 kan. Jenazahnya ditemukan? Iya, teridentifikasi. Waktu penguburan itu kan datang ke rumah kan ada 2 peti jenazah. Kan ada foto di depan gitu kan. Dia bilang, Ibu itu Bapak gitu kan. Terus aku, iya Dek, Bapak pulang. Aku bilang gitu. Iya Dek, Bapak pulang. Terus, lu Bapak mana, Bu? Gitu. Iya, Bapak ada di dalam. Aku bilang, aku udah nggak bisa jelasin sama anak aku. Udah nggak bisa mikir apa-apa. Lalu berapa lama akhirnya mereka menyadari bahwa bapaknya memang tidak akan kembali, tidak akan ada bersama keluarga lagi? Ya, berjalannya waktu kan dia nanya, Bu, Bapak udah meninggal ya, Bu? Iya. Kan setiap hari Jumat atau Kamis sore gitu kan, kita ke ziarah kubur gitu kan. Ini Bapak, oh iya. Kalau dia ke ziarah kubur itu kadang salam, Assalamualaikum Bapak. Bapak udah tenang ya di surga, bilang gitu. Jadi pahamnya waktu aku ajakin ke ziarah kubur itu. Lalu bagaimana cara bertahan secara ekonomi ya? Kan katakanlah ada santunan dari Jasara Harja tadi, tapi kan nilainya relatif ya. Tidak akan bisa untuk sepanjang tahun-tahun berikutnya. Jadi bagaimana cara Ibu bertahan hidup? Itu setelah 100 hari itu kan dapat pencairan dari maskapai Sriwijaya yang lumayan buat sampai bertahan hidup itu. Pak Danto itu datang ke rumah itu 2-3 kali baru saya percaya. Awalnya Ibu nggak percaya, kenapa? Aku percayanya itu waktu ada hitam di atas putih. Kalau nanti berhasil ya dipotong dari keberhasilan itu. Kalau nggak berhasil ya nggak mungut biaya sama sekali dari Ibu gitu. Nah, Bu Salma, yang menjadi pertanyaan tentu adalah upaya untuk mendapatkan santunan atau ganti rugi dari kecelakaan yang membuat suami Anda meninggal. Awalnya kan ada yang menawari Anda jasa untuk mengurus santunan tersebut ya. Tapi saya dengar Anda menolak awalnya. Kenapa Anda menolak waktu itu? Karena tiba-tiba ada perasaan nggak percaya aja sama orang itu. Jadi orang itu menawarkan jasa untuk membantu biar hak-hak yang ditinggalkan korban melalui kecelakaan bisa dibantu buat nanti didapat sama saya dan keluarga dan anak-anak. Nah, belakangan Anda kan bertemu dengan Pak Danto yang nanti saya akan undang. Iya. Nah, tapi kemudian Anda percaya pada Pak Danto untuk membantu memperjuangkan hak-hak Anda kepada perusahaan pembuat pesawatnya ya. Kenapa Anda percaya sama Pak Danto? Belum terlalu akrab, saya lihat Pak Danto nih kayaknya orangnya
tipe penyayang keluarga. Terus saya cerita tentang anak-anak, cerita tentang kehidupan, cerita tentang masa depan, keinginan suami dulu dia waktu masih hidup sama Pak Danto. Jadi saya anggap Pak Danto nih udah seperti keluarga, sahabat. Baik, itu berapa lama setelah kecelakaan? Sekitar 2 bulan lebih kayaknya, sekitar 2 2 bulan. bulanan lebih ya. Kenal Pak Danto dari mana? Timnya dulu datang, terus udah tim datang ke rumah, baru diundang buat ketemu Pak Danto. Baru dari situ saya cerita, Pak Danto pun menjelaskan tentang semuanya, tentang apa yang nanti yang bakalan saya dapat dan anak-anak. Nah dari situ ya udah, jadi saya langsung percaya sama Pak Danto. Disebutkan berapa lama kemungkinan prosesnya itu? Pas pertama Pak Danto kasih tahu, dia nggak berani janji. Jadi tidak ada janji bahwa nanti dalam waktu 1 tahun, 2 tahun pasti akan dapat, tidak begitu ya? Tidak, tapi ada kata mungkin cepat, insya Allah cepat. Ya udah, saya pas udah percaya sama Pak Danto, ikhlas aja udah. Ada kekhawatiran nggak bahwa itu harus bayar dan bayarnya pasti mahal? Ada. Sebelum dijelasin, saya udah Tanya tanya duluan dulu. ya. Iya. Ada biaya nggak? Ada nanti misalkan kalau cara ini gagal gimana? Apa nanti diminta biaya? Tapi Pak Danto bilang nggak ada. Seperak pun juga nggak ada biaya. Dan kalau saya ada kebutuhan buat kehidupan pun dibantu sama Pak Danto. Apa yang diperlukan buat kehidupan anak-anak, buat kebutuhan setiap hari, tinggal Pak Danto bilang ngomong aja berapa yang dimau, nanti dibantu sama Pak Danto. Baik, kalau Bu Tari, kapan ketemu Pak Dantonya? Pak Danto itu datang ke rumah itu 2-3 kali baru saya percaya. Awalnya Ibu nggak percaya, kenapa? Aku percayanya itu waktu ada hitam di atas putih. Kalau nanti berhasil ya dipotong dari keberhasilan itu. Kalau nggak berhasil ya nggak mungut biaya sama sekali dari ibu gitu. Nah, dari keterangan Pak Danto, Bu Tari, apa hak-hak yang menurut Pak Danto itu adalah menjadi hak dari keluarga korban? Waktu itu kan alhamdulillah sudah dapat dari santunan dari Sriwijaya. Iya. Terus setelah itu penandatanganan yang di hitam di atas putih itu, dia menjanjikan kalau ibu masih punya hak di Boeing yang mungkin lebih dari itu gitu. Terus kalau Bu Tari berapa lama akhirnya kemudian berhasil mendapatkan Berhasil santunan yang itu? dari Boeing. Iya. Lama itu 2021 sampai 2024 mungkin. Saya memang tidak akan sebutkan nilainya di sini, tapi relatif jauh lebih besar daripada yang didapat dari maskapai. Betul. Maupun nanti saya nanti akan tanyakan juga ke Pak Danto berkaitan dengan memang ada dari Kementerian Perhubungan, itu kan ada aturannya untuk mendapatkan santunan juga ya. Nah, jadi kalau Bu Salma berapa lama menunggu sehingga akhirnya berhasil juga? Sekitar nggak lama itu Pak, 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih. Ya, kita buka terus. Ya, terima kasih banyak. Itu tadi cerita tentang 2 perempuan yang kehilangan pasangan hidupnya akibat kecelakaan pesawat. Dan memang saya arahkan untuk menceritakan bagaimana perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan santunan atau ganti rugi dibantu oleh pengacara yang tadi saya sebutkan, yaitu Pak Danto. Nah, ini menjadi menarik karena dari Pak Danto kita akan dapatkan perspektif bagaimana memperjuangkan hak-hak kita jika itu terjadi pada kita atau orang-orang yang kita cintai. Mari kita sambut Columbanus Priardanto.
Pak Danto, terima kasih sudah hadir di acara Kikandi. Silakan duduk. Ya. Pak Danto, Ya. tadi baru saja kami mendengarkan cerita ya tentang dua perempuan yang ditinggalkan oleh suami mereka yang menjadi korban dari kecelakaan pesawat dan akhirnya harus kehilangan nyawa. Nah, ini kan soal bagaimana hak-hak dari keluarga korban yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Nah, Pak Danto, jadi Anda memang mengkhususkan diri untuk memperjuangkan hak-hak mereka atau keluarga yang menjadi korban dari kecelakaan pesawat, begitu ya? Betul. Sejak kapan itu? Saya tertarik untuk membantu para korban kecelakaan pesawat waktu kejadian kecelakaan pesawat Lion Air JT 610. Itu yang Bu Salma tadi? Iya, Oh, itu awal mula Anda membantu ya? iya. Baik, jadi kalau akumulasi dari semua yang pernah Anda bantu, kira-kira berapa orang yang sudah pernah Anda bantu nih? 70 korban. 70 korban? Iya, yang sudah saya bantu. Banyak. Dari 2 kecelakaan pesawat. Oke, semuanya sukses? Sukses. Mendapatkan santunan? Santunan. Dengan nilai yang menurut Anda pantas? Seharusnya pantas, karena memang ini didapat dari perhitungan laporan keuangan dan prospek ke depan dari para korban. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kerugian itu berarti tidak sama ya antara Betul. satu korban dengan korban yang lain. Betul. Ada hitung-hitungan, nanti Anda ceritakan ya. Boleh. Anak saya ikut city tour dan dalam city tour itu Tuhan memanggil anak saya dan menjadi korban kecelakaan di Seattle, Amerika. Jadi anak Anda meninggal? Ya. Nah, Pak Danto, apa yang membuat hati Anda tergerak untuk membantu keluarga-keluarga korban kecelakaan pesawat untuk mendapatkan hak-hak mereka? Pertama dari pengalaman saya. Jadi Anda pernah mengalami kecelakaan atau? anak saya. Oh, anak Anda kenapa? 2015, 24 September 2015, itu ada kejadian besar di Seattle, di mana anak saya menjadi korban kecelakaan bus waktu city tour dalam acara, kalau di Indonesia mungkin semacam selesai ospek gitu. Kemudian anak saya ikut city tour dan dalam city tour itu Tuhan memanggil anak saya dan menjadi korban kecelakaan di Seattle, Amerika. Jadi anak Anda meninggal Ya, karena kecelakaan itu? ya. Usianya? 18 tahun waktu itu. Ini sedang sekolah di sana? Ya, mulai sekolah. Nah, apa yang membuat kemudian peristiwa ini menggerakkan hati Anda? 10 tahun lebih yang lalu, saya dibantu oleh seorang pengacara, Charles Herman, Orang mana? orang Amerika Serikat, orang Seattle. Itu pengacara kedua yang saya cari di Amerika yang untuk membantu kasusnya Mas Ivan. Oh, ini kejadiannya di Seattle ya? Betul. Oke. Terus? Jadi setelah saya komunikasi lewat email dan WhatsApp mungkin dulu ya, itu akhirnya Mr. Charles Herman itu datang ke Jakarta 2015, dan singkat cerita Mr. Charles Herman ini berhasil memperjuangkan hak anak saya. Ini bicara ganti rugi? Ya, Oke. bisa mendapatkan haknya mungkin sekitar November 2018 kalau nggak salah. Itu datang. Padahal Ivan ini warga negara Indonesia ya? Betul.
yang menurut pemikiran banyak orang mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan hak dia untuk santunan. Betul, ya, Oh, tapi berhasil. berhasil. Oke, terus? Jadi waktu November 2018 itu kan sebulan sebelumnya ada kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Terus saya tanya dengan Mr. Charles, karena kita akrab, saya panggil Cak, apakah kamu bisa membantu korban kecelakaan pesawat juga? Dan dijawab, saya memang spesialis untuk kecelakaan aviasi toh. Jadi itu berangkat dari saya percaya dengan Charles Sherman, saya yakin dengan dia tidak nipu saya, dia memperjuangkan hak seorang Mas Ivan, seorang warga negara Indonesia yang menjadi korban kecelakaan di Amerika dan dia bisa perjuangkan. Dan saya berpikiran seharusnya para korban kecelakaan pesawat Lion Air ini yang notabene adalah Boeing yang produsennya di Amerika, seharusnya bisa dan terbukti bisa meskipun dengan perjuangan yang berat. Baik. Jadi itu yang membuat Anda berpikir kalau Anda berhasil memperjuangkan hak dari Ivan, anak Anda yang kecelakaan di Amerika, seharusnya hal yang sama juga bisa diperjuangkan oleh keluarga-keluarga yang orang-orang tercintanya meninggal akibat kecelakaan, akibat kesalahan dari pembuat pesawatnya. Betul. Di Amerika. Betul. Tapi apa terbayang bahwa itu nanti cost-nya akan besar sekali? Saya tidak melihat biaya di kasus ini. Saya bayangkan kalau korban-korban itu adalah tulang punggung keluarga, akan sangat hancur. Saya tahu itu banyak pegawai negeri, pengusaha dan pekerja-pekerja yang memang berangkat dengan pesawat itu untuk bekerja, untuk menghasilkan, untuk menafkahi keluarga. Apalagi kalau mereka tulang punggung keluarga Itu ya, yang saya, secara ekonomi ya. yang saya sangat, saya tidak memikirkan biaya. Saya bilang saya bisa bantu mereka dan itu saya lakukan. Nah Pak Danto, dari cerita Bu Tari dan Bu Salma tadi, itu kan Anda bilang nggak usah mikirin biaya di depan, nggak usah mikirin segala pengeluaran, bahkan jika membutuhkan santunan untuk bertahan hidup atau untuk kegiatan keluarga, Anda mau nalangin gitu ya. Betul. Memang di ujung itu kan ada perjanjian bahwa ini kalau sukses baru semua biaya-biaya itu ya digantikan plus fee. Tapi kalau gagal artinya risiko itu ada di Anda kan? Betul. Kenapa Anda percaya betul bahwa Anda akan berhasil memperjuangkan itu atau tidak takut kehilangan uang? Ini uang pribadi kan ya? Iya. Gimana ceritanya itu? Mungkin rasa kasihan kepada para keluarga lebih besar daripada sekedar uang. Saya yakin, saya punya keyakinan Mr. Charles Sherman itu pengacara yang baik dan apa yang disampaikan itu adalah hal-hal yang benar, yang selalu apa adanya. Jadi saya yakin dan dari penjelasan Charles Sherman bahwa yang kita tuntut adalah tanggung jawab produsen. Itu berdasarkan konvensi Montreal yang sudah pernah dia jalanin. Itu keyakinan saya. Apa isi konvensi Montreal ini? Bahwa ahli waris korban kecelakaan pesawat itu memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab product liability di kantor pusat pembuat pesawat. Baik, jadi ini artinya kasus yang Anda tangani adalah kasus yang khusus jika produsen atau pembuat pesawatnya yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan. Betul. Dasar apa yang Anda pakai untuk menentukan bahwa ini memang kesalahan dari pembuat pesawatnya? Pertama-tama yang saya tunggu adalah hasil laporan awal KNKT. Itu dasar pertama. Yang kedua, bahwa ini bukan human error atau pilot bunuh diri. Atau bukan
petir. Karena dua ini, pilot bunuh diri dan petir, jadi pesawat disambar petir, itu bukan tanggung jawab produsen. Produsen, oke. Baik, jadi apa persisnya hak-hak korban ini jika ada kejadian seperti ini? Pengalaman saya, itu membantu keluarga korban, itu menuntut di produsen pesawat Boeing. Jadi di Amerika itu penggantian itu bukan berdasarkan undang-undang. Artinya bukan undang-undang yang sudah ditetapkan, misalkan di Indonesia setiap keluarga korban yang meninggal mendapat santunan 1.250.000. Kalau di Amerika itu setiap jiwa dihargai, dihormati, dijunjung tinggi haknya, dalam arti setiap korban itu beda-beda dari riwayat ekonomi korban. Contohnya ada, misalkan ada 2 kasus kecelakaan, korban kecelakaan, satu nenek-nenek 73 tahun dan satu dokter ahli bedah otak yang gajinya 300 juta per bulan. Maka di Amerika diperhitungkan penggantian terhadap dokter ahli bedah otak dan nenek-nenek 73 itu lebih besar yang dokter ahli bedah otak. Karena prospek satu gaji dia yang besar, hilang, terus kemudian potensinya dia sekian tahun, misalnya usia rata-rata manusia, itu dihitung juga. Dihitung semua. Oke, jenjang karir mungkin dia akan meningkat dan seterusnya. Oh, jadi itu yang membedakan ya. Terus kemudian usia, ini kan soal potensi dia masih bisa bekerja sekian lama. Tapi omong-omong, latar belakang Anda apa ya? Selama Anda memperjuangkan ini awal-awalnya dulu, Anda lawyer atau apa? Saya 30 tahun jadi kontraktor, Bang Andi. Oke, kontraktor. Latar belakang pendidikan Anda? Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara tahun 2021 mulai dan selesai tahun 2024. Selesai S1, kemudian lanjut S2. Dan sekarang lagi ambil S3. Hukum? Hukum. Oke. Tapi waktu Anda berjuang pertama kali, Anda berarti bukan sarjana hukum ya? Bukan sarjana hukum. Lalu posisi Anda apa itu? Kalau dalam dunia pengacara, waktu itu saya sebagai paralegal. Dimungkinkan itu? Ada law firm-nya atau ada firma hukumnya? Firma hukum saya ada, punya saya. Oke. Firma hukum. Tapi saya sebagai paralegal dan saya bekerja sebagai managing partner. Artinya saya mengatur operasional law firm, mencari tenaga ahli dan atas masukan dari tenaga ahli saya kebetulan adalah guru besar penerbangan Profesor Dr. Ahmad Sudiro. Itu beliau yang mengarahkan saya, menasihati saya harus begini-begini ini, dan saya ikutin, dan beliau juga yang mendesak saya untuk kuliah di hukum. Ya. Oh, jadi kalau sekarang background Anda memang sesuai dengan bidang yang sedang Anda kerjakan ya. Jadi kontraktor ini Anda tinggalkan atau masih jalan? Saya tinggalkan. Ya. Jadi Anda fokus untuk membantu keluarga-keluarga korban kecelakaan pesawat ya. Ada beberapa keluarga yang saya bantu, saya harus dikeroyok dulu. Hah? Oleh ahli waris. Kalau kita bicara berperkara, kalau Anda menuntut pembuat pesawatnya, itu berarti di Amerika atau dimanapun mereka punya perusahaan induknya ya. Artinya berperkaranya kan di luar negeri. Betul. Teknisnya itu bagaimana? Anda ke sana ikut berperkara, Anda wakilkan atau bagaimana? Jadi begini Bang, berperkara di Amerika, maka saya waktu itu bekerja sama dengan pengacara Amerika.
Sebetulnya tidak Amerika aja. Kalau misalkan pesawat itu Airbus, itu berarti kita berperkara di Prancis. Jadi saya harus bekerja sama dengan pengacara di Prancis. Oke. Dan itu Anda bisa? Bisa. Oke. Jadi itu aja. Nah, apa dukungan yang dibutuhkan? Kan Anda punya firma hukum nih. Iya. Terus korbannya atau keluarga korban kan ada di Indonesia. Apa yang Anda butuhkan dari keluarga korban, surat-surat dan lainnya untuk bisa mendukung proses di pengadilan di negara tempat produsen pesawat itu? Pertama tentu dari keluarga korban, ahli waris, itu memberi kuasa dulu kepada kami sebagai pengacara Indonesia, dan kami sudah ada kerjasama dengan pengacara di Amerika maupun di Prancis. Jadi pertama ngasih kuasa, memberi kuasa ke kami, kemudian setelah itu serahkan semua ke kami, dan kami tidak meminta dana di depan. Semua kami urus dulu dengan dana yang yang ada pada kami. Kemudian baik itu surat keterangan waris, kemudian laporan keuangan, kemudian foto-foto dan cerita dari keluarga korban itu tertulis semua. Kita bantu siapkan, dan itu sebagai lampiran untuk penuntutan hak ke negara pembuat pesawat. Baik, kalau bicara antara Anda dan keluarga korban, itu semua harus ada kesepakatan dari keluarga korban dulu ya. Dan kemudian itu dituangkan dalam hitam atas putih, Betul. perjanjian. Ini kan Iya. kita bicara tidak ada uang, itu 1 sen pun tidak ada uang keluar di awal. Tidak ada. Success fee ini ada bicara persentase atau kesepakatan atau bagaimana? Persentase. Persentase ya? Iya. Boleh cerita nggak berapa persentase yang biasa Anda minta atau Anda kenakan? Dan apakah itu semua harus tetap atas persetujuan dari keluarga korban yang menjadi klien Anda ini? Pasti harus persetujuan di awal. Oke, jadi transparan ya? Transparan. Kalau nggak setuju ya nggak jadi. Ya, kami keluar untuk apa? Untuk biaya pengurusan dokumen itu kan kadang sulit, kadang cepat, kadang lambat. Nah itu semua biaya kita sampaikan apa adanya. Dan saya pasti untuk kasus di Amerika, di Boeing ini, saya selalu diaudit atau diawasi oleh Mr. Charles Herman. Uang dipakai untuk apa aja untuk kegiatan klien itu. Mungkin untuk ngumpulin klien di suatu tempat, mungkin untuk perjalanan klien dari daerah asal ke Jakarta, atau di daerah di mana yang kita bisa kumpulin keluarga untuk menyampaikan update suatu progres yang sudah dikerjakan di Amerika. Jadi dari awal semua udah jelas itu ya? Sudah. Tidak, tanda kutip, tidak ada biaya-biaya siluman atau Tidak ada. markup. Tidak ada. Baik, jadi itu diperjanjikan sejak awal dan disetujui oleh klien. Betul. Nah Pak Danto, ini kan pekerjaan Anda ini relatif tidak banyak diketahui oleh masyarakat ya, relatif ya. Memperjuangkan hak-hak korban untuk jadi warisan bagi keluarga korban. Tantangan terbesar yang Anda hadapi untuk memperjuangkan hak-hak para korban dan keluarganya ini apa yang jadi tantangan terbesar sekarang ini? Tantangan terbesar saya adalah, pertama adalah mengedukasi, memberitahukan hak kepada ahli waris, bahwa ahli waris memiliki hak yang lain selain yang tertera di Permen Hub 77 tahun 2011. Ada hak lain, dan itu kalau saya boleh cerita, itu ada beberapa keluarga yang saya bantu, saya harus dikeroyok dulu. Hah? Oleh Ahli waris. Jadi ahli waris, udah saya tidak mau ngurus, biarkan almarhum di sana, almarhumah itu tenang di sana, tidak mau urus itu. Tapi saya bilang di salah satu keluarga, ibu, bapak, dulu ibu pernah tanda tangan memberi kuasa ke saya, dan ini saya sampaikan haknya,
ini akan mendapat santunan paling sedikit 20 miliar. Kalau Bapak Ibu tidak mengambil, terpaksa saya harus sampaikan ke panti asuhan atau manapun terhadap uang yang sudah mau cair ini. Karena ini proses sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Jadi di keluarga ini tuh Bapak dan Ibu korban sudah menandatangani kuasa ke saya, tapi tidak membicarakan kepada anak-anak yang lain. Jadi ibu ini bimbang, bingung, Takut konflik. nanti takut konflik. Takutnya pertama karena mereka sudah menandatangani release and discharge yang menurut saya itu tidak fair, tidak adil. Dari mana ini? Nah, keluarga ini sudah menerima santunan sebesar 1.250.000 dan 50 juta. Itu berdasarkan Permen Hub 77 tahun 2011 itu. Akan tetapi dari maskapai dan asuransi memberi syarat bahwa keluarga yang menerima santunan 1.250.000 dan 50 juta wajib membebaskan maskapai, wajib membebaskan produsen pesawat dan semua entitas pembuat pesawat dari tanggung jawab lain. Itu persyaratan yang sangat tidak adil. Tidak adil karena sebetulnya kalau terjadi cacat produk terbukti dengan adanya Boeing tadi, itu ada santunan yang bisa didapat gitu loh. Nah, akhirnya bagaimana nih? Nah, memang ada perbedaan antara korban yang sudah menandatangani release and discharge dan korban yang kayak Bu Salma tadi yang tidak menandatangani release and discharge itu mendapat santunan jauh lebih besar daripada yang pernah menandatangani santunan. Baik, terima kasih pada untuk kuliahnya. Metro TV